Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan saya Kak Nia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas 3 tema 5 subtema 1 dengan judul keadaan cuaca. Sebelum kita membahas tentang keadaan cuaca, Kak Nia mau tanya, apakah adik-adik masih ingat materi pembelajaran kita kemarin? Iya benar, kemarin kita telah belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan kewajiban? Iya pintar, ternyata adik-adik masih mengingat pembelajaran kemarin dengan baik ya. Oke, kalau begitu mari kita lanjutkan materi tentang keadaan cuaca. Ada yang tahu tidak? Apa itu cuaca? Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Di Indonesia, keadaan cuaca selalu diumumkan untuk jangka waktu sekitar 24 jam melalui perkiraan cuaca yang dikembangkan oleh BMKG. Apa itu BMKG dan bagaimana tugas BMKG? BMKG adalah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Tugas BMKG adalah menyelidiki, mencatat keadaan negara, temperatur udara, tekanan udara, dan juga curah hujan. Apakah kalian sudah paham adik-adik siapa BMKG dan apa tugas BMKG? Oke, kalau begitu kita lanjut lagi. Kira-kira cuaca itu dibagi menjadi berapa ya? Iya benar, cuaca dibagi menjadi 6, ada cuaca cerah, cuaca berawan, cuaca panas, cuaca hujan, cuaca dingin, dan cuaca berangin. Mari adik-adik kita bahas satu persatu. Yang pertama, cuaca cerah. Cuaca cerah adalah cuaca yang terjadi dengan ciri-ciri matahari bersinar terang dan udara terasa hangat atau tidak begitu panas. Biasanya hujan tidak akan turun saat cuaca cerah, karena pada cuaca cerah biasanya angin akan berhembus semilir atau sepoi-sepoi. Yang kedua, cuaca panas. Timbulnya cuaca panas tidak terlepas dari meningkatnya suhu udara di permukaan bumi. Jadi faktor utama yang menyebabkan cuaca panas adalah cahaya matahari. Pada siang hari, matahari akan tegak lurus ke atas permukaan bumi, sehingga terasa sangat panas dan bahkan sangat menyengat. Yang ketiga, cuaca berawan. Cuaca berawan adalah kondisi cuaca ketika banyak awan di langit. Cahaya matahari akan ditutupi oleh awan sehingga membuat suhu permukaan di bumi seketika tidak terasa panas. Beberapa awan akan ikut bergerombol dan membentuk awan yang besar. Awan besar ini bisa berpotensi mendung sehingga dapat menyebabkan hujan turun. Yang keempat, cuaca dingin. Cuaca dingin adalah keadaan cuaca di suatu daerah yang ditandai dengan tingginya tingkat kelembaban udara, ditambah dengan suhu udara yang rendah dan meningkatnya angin yang bertiup kencang. Yang kelima, cuaca hujan. Cuaca hujan adalah kondisi cuaca di saat banyaknya uap air di lapisan atmosfer. Uap air terjadi disebabkan adanya proses pemanasan matahari terhadap air di bumi meliputi air laut, danau, sungai, dan samudra. Uap air tersebut akan membentuk gumpalan awan, dan ketika sudah mencapai suhu pada titik tertentu, uap air akan membentuk titik air. Lalu titik air berubah menjadi tetesan air hujan. Yang keenam, cuaca berangin. Cuaca berangin adalah kondisi cuaca yang ditandai dengan angin bertiup kencang sehingga bisa menerbangkan benda-benda ringan di sekelilingnya. Itulah keadaan cuaca dan penjelasannya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Mungkin ada penjelasan Kak Nia yang terlalu cepat atau sulit dipahami? Silakan bertanya. Oke, adik-adik sudah paham semua ya? Kalau begitu keluarkan buku tugas kalian dan tulis soal yang ada di papan tulis. Pertama, apa pengertian cuaca? Kedua, siapa yang bisa memperkirakan cuaca? Ketiga, cuaca dibagi menjadi berapa? Keempat, apa yang dimaksud dengan cuaca cerah? Kelima, apa tugas BMKG? Keenam, kondisi cuaca di saat terlihat banyak awan di langit merupakan pengertian dari cuaca apa? Ketujuh, uap air yang membentuk gumpalan awan menyebabkan terjadinya. Kedelapan, apa yang dimaksud cuaca berangin? Kesembilan, keadaan cuaca ditandai dengan tingginya kelembaban udara merupakan pengertian dari cuaca. Kesepuluh, apa yang dimaksud cuaca panas? Jika sudah kumpulkan ke depan ya adik-adik biar Kak Nia kasih nilai.
Waktu adik-adik 30 menit ya. Wah, ternyata adik-adik hebat. Hampir satu kelas mendapatkan nilai sempurna. Pertahankan terus ya nilainya. Adik-adik harus selalu semangat dan jangan pernah menyerah. Sebelum pembelajaran bersama Kak Nia berakhir, mari kita ulang lagi apa saja pembelajaran yang sudah kita dapatkan hari ini. Oke, semuanya pintar. Baiklah adik-adik, jam belajar bersama Kak Nia sudah habis. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya ya adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih juga sudah menonton video ini sampai habis. Semoga bermanfaat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.